identifikasi semua daerah, kami akan menempatkan area-area yang sementara ini kita cermati area yang rawan, ya kita tempatkan ada kepolisian, ada TNI 2 juga, nanti TNI 2. Gelaran Pilkada 2018 baru akan dihelat di bulan Juni, namun tuayan protes datang bertubi kepada Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Rencana Mendagri menunjuk 2 perwira tinggi Polri menempati posisi sebagai pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara dianggap banyak pihak menabrak ketentuan perundangan yang sudah ada. Apa yang saya sampaikan dianggap salah, saya terima. Kalau dianggap melanggar yang mana? Yang penting saya sudah mengikuti aturan-aturan yang ada. Tapi keputusan ada Bapak Presiden melalui Pak Menseknek. Mayoritas partai politik sepakat langkah Mendagri dinilai tak bijak. Meski masih menunggu restu Presiden Joko Widodo, penunjukan 2 perwira tinggi aktif Polri bukan saja dianggap tidak memiliki urgensi, namun juga memunculkan banyak spekulasi. Apalagi ada calon Polri yang juga ikut berkompetisi. Tapi menurut saya ya, kalau ada pejabat yang non-Polri dan TNI, ya pejabat non-TNI dan Polri lah. Masa sih nggak ada sipil yang jago? Yang bisa, kamu ke sana, bisa lah. Saya kan bisa juga kan kelihatan lebih tegas dari polisi dan tentara kan. Masa di antara jutaan itu birokrat ada yang, atau puluhan lah, atau ribuan yang sekarang pada level itu nggak ada yang kelihatan punya kemampuan untuk mengendalikan dan mengomando daerah gitu loh. Apakah betul kekurangan eselon 1? Sejauh ini setahu saya banyak sekali di Indonesia ini PNS yang eselon 1. Di setiap kantor gubernur itu ada pejabat eselon 1. Ada eselon 1 memenuhi syarat golongan dan sebagainya. Di banyak kementerian juga banyak. Jadi seharusnya tidak perlu mengambil dari Polri maupun dari TNI. Cukup mengambil dari PNS yang ada. Tak sejalan dengan sejawatnya di Polri, Panglima TNI tegas menolak prajuritnya yang masih aktif ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur. Bagi TNI, netralitas adalah harga mati. Sesuai dengan konstitusi TNI ya, Undang-Undang 34 tahun 2004, bahwa di situ sudah dijabarkan juga diatur TNI harus netral. Ya. Jadi netral yang saya pegang. Ya, saya berpegang pada konstitusinya TNI, ya, bahwa netralitas adalah segala-galanya. Dan dalam Rapim TNI Polri pun, saya dengan Kapolri Pak Tito, dalam amanat saya dan Pak Tito sama pendiriannya dengan saya, bahwa kita sampaikan bahwa netralitas itu adalah harga mati. Bukan domainnya Polri, itu domainnya Kementerian Dalam Negeri. Ya, sudah pernah pemilu 2015 itu sudah pernah ada PLT Gubernur Aceh dari TNI dan PLT Gubernur Sulawesi Barat dari Polri. Sudah pernah lancar, sukses di Aceh pemilunya, kondusif. Di Sulawesi Barat juga sukses, pemilunya kondusif. Semua pejabat yang ditunjuk jadi PLT Gubernur itu oleh Mendagri merangkap jabatan. Demikian pula dirjen-dirjen di Kementerian Dalam Negeri yang menunjuk PLT merangkap juga jabatannya. Ya. Terkait hal ini, silang opini sempat terjadi di jajaran Menteri Jokowi antara Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu. Jangan macam-macam. Saya juga nggak suka gitu-gitu ya. Saya dari dulu selalu adil. Dan artinya juga TNI akan menjadi PJ ini bagaimana Pak? Kan katanya sudah TNI. Kalau bisa nggak usah lah. Kayak dulu tuh kan, yang kayak sarung jayang, ke Ambon, kemana, dulu Tandil Bali juga begitu, ke PJS dari Kementerian Dalam Negeri, tapi ada pertimbangan lain saya nggak tahu deh. Nanti begitu nanti ada marah dengan saya nanti. Tapi Bapak tetap akan menginstruksikan kepada teman-teman di TNI untuk bisa menjaga netralitas. Oh harus, nggak boleh. Ya? Dampaknya gimana Pak kalau TNI menjadi PJ gubernur kira-kira? Oh kalau netralitas kalian dari masalah dong, sama aja kan, itu yang penting ya. Sebelumnya di akhir tahun 2016, Irjen Polisi Carlo Tewu pernah ditunjuk sebagai PLT Gubernur Sulawesi Barat, sementara Maijen TNI Sudarmono sebagai PLT Gubernur Aceh, guna mengamankan Pilkada 2017 di tengah situasi politik yang kurang kondusif.
Saat itu, Karlo Tewu menjabat sebagai staf ahli Kemenko Polhukam, sementara Sudarmo sebagai Dirjen Kemendagri. Bicara soal netralitas, benarkah Polri lebih pantas berdiri sebagai wasit di tengah pertandingan yang syarat kepentingan? Mungkinkah dui fungsi TNI Polri akan dihidupkan kembali? Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Jenderal kembali berdui fungsi. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita kembali di Indonesia Lawyers Club. Sebelumnya, aplaus dulu untuk Lea Simanjuntak and Trias dengan lagu When You Say Nothing to All, Ronan Keating. Pemirsa, pekan lalu tiba-tiba jadi heboh karena Mendagri mengumumkan akan menunjuk 2 orang PLT gubernur dari jenderal aktif di Polri. 1 untuk Jawa Barat, yang 1 untuk Sumatera Utara. Alasannya tentu saja karena di 2 daerah itu dikhawatirkan keamanannya akan terganggu, karena itu perlu jenderal polisi ada di situ. Persoalan jadi rame karena menurut undang-undang kepolisian bahwa polisi aktif harus mengundurkan diri kalau menjabat di luar kepolisian. Tentu ada kecualinya, kecuali menurut undang-undang yang lain lagi untuk tugas-tugas di instansi pemerintah pusat, tapi tidak di daerah. Dan ini jadi perdebatan di kalangan hukum tata negara. Namun Kemendagri tetap berpendapat bahwa ini boleh, karena Mendagri juga sudah mengeluarkan Permendagri, Permen nomor 1 2018. Rupanya sebelum gagasan itu diumumkan, Mendagri sudah membuat peraturan menteri untuk memungkinkan perwira Polri jadi PLT gubernur. Malam ini Mendagri Cahyokumolo mewakilkan kepada Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Pak Sony Sumarsono, bahwa Pak Sony bagaimana ceritanya, karena kritik dari publik ini apa kita akan kembali kepada Orde Baru, sementara waktu reformasi salah satu perjuangan reformasi itu adalah menghentikan dua fungsi TNI dan Polri sebelumnya. Silakan. Baik, Bang Karni. Jadi apapun namanya kebijakan pasti ada basisnya, regulasinya yang menjadi bahan pertimbangan. Jadi yang namanya PC, ada PCS, ada PLT, ada PLH. Saya ingin berikan dulu klarifikasi supaya jelas. Baik. Untuk Jawa Barat, itu istilahnya adalah penjabat. Jadi penjabat gubernur. Itu beda dengan juga PLT. Demikian juga untuk Sumatera Utara, juga penjabat gubernur. Kalau penjabat gubernur, sesuai dengan Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada, itu kalau gubernur yang definitif itu sudah berakhir masa jabatannya, namanya akhir masa jabatan,
AMC. Yang jelas untuk Jawa Barat itu 13 Juni 2018, sedangkan untuk Sumatera Utara itu 17 Juni 2018. Sehingga sampai tanggal tersebut gubernurnya tetap masih Pak Aher di Jawa Barat, Sumut masih Pak Eri. Dengan demikian penjabat gubernur yang sekarang dipolemikan ini itu adalah pembicaraan yang nanti andai kata semuanya proses berlangsung lancar itu baru akan on di sana aktif pada tanggal ya 13 atau 14 Juni. Jadi kita ngomong sesuatu yang masih bulan Juni mendatang. Jadi baru jadi gagasan ini. Jadi masih gagasan, tapi ada proses yang ini saya mau jelaskan Juni. Nah, untuk mengantisipasi karena ini pilkada ini bukan seperti dulu, pilkadanya cuma ya istilahnya parsial dikit, kita bisa men-tackle. Tapi ketika dikatakan serentak, ada sebuah kebutuhan yang kemudian dengan tingkat kerawanan yang berbeda, kita butuh sejumlah pengisi kekosongan jabatan. Nah, serentak. Karena itulah, karena pilkada juga menjadi gawe bersama nasional yang harus sukses, Bapak Menteri Dalam Negeri bersurat sebenarnya secara tertulis, tidak menunjuk provinsi, tidak menunjuk orang, ya kepada tidak hanya ke Kapolri, kemudian kepada Polhukam, kepada Kumham, beberapa kementerian, kemudian untuk sekiranya dapat membantu, ini tugas perbantuan, membantu Kemendagri kalau ada calon yang memang tepat dan bisa sesuai dengan kompetensinya untuk ditempatkan sebagai entah itu penjabat gubernur, penjabat sementara maupun PLT. Surat itu dikirimkan kepada beberapa kementerian terkait. Nah, posisi kebetulan saya mau lengkapi dulu yang namanya istilah 4 tadi supaya paham publik. Saya lihat dalam pemberitaan sering berbeda-beda penyebutannya. Kalau PJS, pejabat sementara, itu adalah pengisi kosongan gubernurnya karena cuti di luar tanggungan negara. Maka kita sebut pejabat sementara. Sementaranya adalah sementara cuti saja. Karena gubernurnya masih dijabat oleh yang cuti tadi. Tapi kalau PJ saja tanpa S itu karena memang gubernur sudah berakhir. Sehingga besok tanggal 12 atau 15 ketika cuti di luar tanggungan negara karena dia petahana itu di drop sebagai PJS. Nah, kalau wakilnya tidak mencalonkan, maka wakilnya menjadi PLT gubernur. Jadi kalau ada tulisan PLT gubernur, pasti dijabat oleh wakil gubernur. Nah, kalau cuma sehari 2 hari, sisa jabatan diisi oleh pelaksana harian, yaitu sekda. Sehingga kita konteks hari ini, untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara, kita bicara sebagai penjabat gubernur. Nah, polemik ini muncul ketika Pak Mendagri bersurat, tapi yang jelas saya ingin tegaskan tidak hanya ke Kapolri, tapi beberapa KL terkait. Nanti akan dikumpulkan untuk dipertimbangkan, diusulkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi itu bahasa kita adalah itu. Nah, dari sekian surat ini, yang kemudian pertama kali merespon dengan cepat adalah Pak Kapolri, posisinya. Jadi dalam posisi kita, tidak menunjuk siapa orangnya, tidak, provinsi mana, tidak. Itu adalah kebijakan lokal dari Bapak Kapolri, itu posisinya. Akhirnya ditunjuk 2 orang yang kemudian disebutkan, itu Pak Irjen Iriawan dan Pak Irjen Martuani Surmin. Itu posisi kebijakan di internal Kapolri, dan itu pun usulan belum disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi belum, itu baru pembicaraan informal saja. Nah, ini kami sambil menunggu dari kementerian lain untuk masuk. Saya kira itu posisi yang pertama, Bang Karni, statusnya. Kemudian yang kedua, jadi bulan Juni nanti, jadi baru kita akan aktifkan. Nah, karena status PJ itu diangkat oleh Presiden, ada sebuah proses yang panjang. Jadi berat ABC sampai Z ini baru menginjak A saja ini sebenarnya, posisinya. Yang ramai hari ini kita baru menginjak A. Padahal prosesnya akan panjang, ada proses penelitian, kemudian pengkajian, dan seterusnya. Termasuk juga bagian dari proses itu yang mendengarkan berbagai pendapat. Makanya dengan adanya ILC dengan mengangkat tema ini, kami pun juga banyak berbagai masukan beberapa minggu terakhir ini. Jadi kami sangat menghargai sekali proses masukan tersebut. Jadi dengan surat-surat yang kami sampaikan tersebut, baru Polri yang kemudian menyampaikan kepada kami, akan mengusulkan dan dipertimbangkan. Kemudian tentunya pasti ada permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah dan kompetensi orang yang paling cocok
ditempatkan di situ. Kami juga mendengar berbagai masukan, polemik terjadi dalam 3 perspektif. Saya lihat ada aspek regulasinya juga dipersoalkan, etika dan politik. Dari ketika ini saya ingat apa yang disampaikan Profesor Mahfud, memang secara regulasi katanya memang tidak masalah, tapi hanya persoalan etika dan politik itu macam-macam. Contoh konkret. Tapi ada juga Profesor Juanda yang menanyakan ini sebenarnya tidak masalah, mau Polri pun mau aktif tidak masalah, karena berdasarkan jurisprudensi sebelumnya toh ada Jenderal aktif Irjen Polisi Carlo Tewu juga ditempatkan sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat dan semuanya berjalan kemudian lancar dan ya hasilnya juga baik. Jadi banyak sekali justifikasi mengenai hal itu. Sebelumnya juga ada di Jawa Timur, kemudian di Tantri Bali Lamu itu pun juga Mayor Jenderal. Dulu waktu Aspes di TNI juga ditempatkan di Sulawesi Selatan. Jadi ini bukan hal yang baru sesungguhnya. Tapi kalau perspektifnya mungkin lain dikaitkan dengan berbagai pertimbangan, dari lain kami juga bisa menerima masukan-masukan lain. Itu yang pertama.